Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 611-615. Zhang Dongsu dan anggota keluarga Zhang lainnya tercengang. Identitas macam apa yang dimilikinya? Bisakah Zhang Yefei ketakutan seperti ini? Apa asal-usulnya? Semua orang di keluarga Zhang gemetar. Kedua ahli hitam dan putih menggunakan metode ajaib mereka, tetapi mereka tidak menakuti Zhang Yefei seperti ini. Mengapa Zhang Yefei begitu ketakutan setelah identitasnya terungkap? Sungguh identitas yang luar biasa. Saat ini, Lu Zhan ingin menelan Jinling sekaligus. Zhang Yefei tidak meragukannya sama sekali. Menurut saya tidak ada yang berlebihan di dalamnya. Dalam kapasitasnya, dia bisa melakukannya. Lu Zhan tersenyum dan berkata, "Selama Anda mendengarkan saya dengan patuh dan menyelesaikan apa yang saya katakan, saya jamin keluarga Zhang akan lepas landas, dan di kota Jinling, Anda dapat menggantikan siapapun yang Anda inginkan." "Terima kasih, Tuan Muda Lu." "Keluarga Zhang, saya rela mati demi Tuan Muda Lu." "Saya tidak akan ragu." Zhang Yefei menunjukkan ekstasi. Meski ketakutan, namun setelah Tuan Lu, nasib keluarga Zhang berubah total. Ini akan lepas landas. Zhang Yefei segera menepuk Zhang Dongsu dan berkata, "Nak, cepat pesan hotel terbaik di Jinling, dan kita akan membersihkan Tuan Muda Lu malam ini." "Baiklah, aku tahu, aku berjanji kamu tidak akan mengecewakan." Tuan Muda Lu. Zhang Dongsu segera pergi untuk mengatur masalah ini. Lu Zhan dengan mudah menerima semua ini, dan tinggallah di halaman keluarga Zhang. Zhang Yefei membawa beberapa wanita cantik ke kamar Lu Zhan. "Kamu boleh masuk." Para wanita ini keluar. Pria kulit hitam putih bertopeng berkata dengan dingin di pintu kamar tidur. Zhang Yefei tampak terkejut, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kalian berdua orang dewasa telah salah paham, saya persembahkan ini untuk Tuan Lu." Pria bertopeng putih berkata dengan dingin, "Tuan muda tidak pernah dekat dengan wanita, terutama pemerah pipi seperti ini. Dia tidak menyukai penggemar vulgar." Yang lain menggema, "Ya, Anda dapat menunjukkan kesetiaan Anda, setidaknya Anda harus menjadi wanita tercantik di kota Jinling agar memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya." "Oh, saya mengerti." Zhang Yefei terkejut beberapa saat. Di antara tuan muda dari keluarga besar dan keluarga berkuasa yang dia temui, tidak ada seorang pun yang tidak bejat. "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Lu Zhan. Jangan dekat dengan wanita dan jaga kebersihan diri." Mereka yang memiliki konsentrasi kuat seperti itu adalah mereka yang benar-benar melakukan hal-hal besar. Tapi kemudian saya memikirkannya, mungkinkah tuan muda dari kekuatan itu tidak kuat? Ia telah dilatih sejak kecil untuk membentuk suatu kebiasaan. Anda tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu Anda untuk wanita mabuk. Segera setelah itu, Zhang Dongsu kembali. Dia menemukan Zhang Yefei. "Ayah, apa identitas Tuan Lu?" Tidak hanya dia penasaran, tetapi seluruh keluarga Zhang juga sangat penasaran. Zhang Yefei bisa ketakutan seperti ini. Zhang Yefei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu dengarkan baik-baik." "Apa?" Ketika semua orang selesai mendengarkan, mata mereka hampir melayang. Plop, Zhang Dongsu sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. "Saya memperingatkan semua orang, jangan biarkan ada yang salah dengan Tuan Muda Lu. Jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati." Dimengerti, semua orang di keluarga Zhang mengangguk serempak. Sore harinya, keluarga Zhang menyambut Lu Zhan di hotel kelas atas di Jinling. Setelah makan malam, Lu Zhan tersenyum, "Ayo pergi dan temukan Buddha batu tak tergoyahkan." Zhang Yefei dan Zhang Dongsu sama-sama tercengang. "Apakah Anda tidak akan dapat mengangkat batu Buddha untuk dioperasi secepat ini?" "Terlalu cepat. Ayo pergi." "Apakah kamu takut?" Lu Zhan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Tidak, Tuan Lu, tolong." Zhang Yefei dengan berani memimpin jalan. Segera, sekelompok orang datang ke klub darah besi. Malam ini, saatnya mengganti pemilik tempat ini. Lu Zhan melihat ke plakat jagat klub dan berkata dengan senyum arogan. Saat Lu Zhan selesai berbicara, seorang pengawal di belakangnya tiba-tiba bergegas maju.
Retak dengan sebuah tendangan, dia menendang plakat klub darah besi menjadi 2. Keluarga Zhang sangat ketakutan melihatnya, terlalu sombong. Di kota Jinling, tidak ada yang berani memprovokasi si King San seperti ini. Tuan muda Lu ini takut dia akan menjungkir balikkan langit di Jinling. Tapi dengan identitas dan kekuatannya, dia pasti mumpuni. Plakat jagat klub ditendang menjadi 2, dan gerakan besar tersebut menarik banyak orang untuk datang. Lala, ratusan orang bergegas keluar dari arena tinju bawah tanah, mengelilingi Lu Zhan dan kelompoknya. Pemimpinnya bertanya dengan dingin, "Kamu memecahkan plakatnya?" Lu Zhan tersenyum dan berkata, "Aku yang melakukannya." "Sombong, kamu sangat berani, tahukah kamu di mana ini?" Semua orang langsung berteriak. Mereka tidak tahu mengapa seseorang berani datang ke sini untuk membuat masalah. Lu Zhan bermain dengan manik-manik dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, saya hanya ingin mengubah tempat ini ke pemilik baru." "Apa?" Semua orang tercengang saat mendengarnya. "Ganti pemilik di sini? Bukankah itu berarti si King San harus diusir?" "WHO, makanlah nyali macan tutul yang ambisius ah. Saudara-saudara, kalahkan orang-orang kurang ajar ini." Pemimpin memberi perintah, dan ratusan orang bergegas mendekat. Zhang Dongsu dan Zhang Yefei bersembunyi ketakutan. "Anda harus tahu bahwa Lu Zhan hanya membawa 12 orang. Bisakah kamu menangani sebanyak itu? Terlebih lagi, si King San masih memiliki ratusan petarung ulung." Melihat ratusan orang yang bergegas, Lu Zhan tampak tenang dan bahkan tidak mengedipkan bulu matanya. Di belakangnya, selain 2 tuan bertopeng hitam putih, 10 pengawal lainnya berhadapan. Saat berikutnya, Zhang Yefei dan yang lainnya tercengang. Bagaimana 10 orang ini bisa begitu menakutkan? Dia menekan dan memukuli ratusan orang. Segera ratusan orang dikalahkan dan bersembunyi di ring tinju bawah tanah. "Masuk, masuk!" Lu Zhan memimpin semua orang ke arena tinju hitam bawah tanah. Saat ini, pertandingan sedang berlangsung di ring tinju hitam. Masih banyak penonton, namun semua orang tertarik dengan keributan di lapangan. Bang bang bang, penjaga keamanan arena tinju hitam terus terbang masuk. Sekelompok orang keluar, semua orang menoleh. "Apa yang terjadi?" Semua orang bertanya satu demi satu. "Tidak baik, seseorang menendang aula dan menimbulkan masalah," beritahu Sifu secepatnya. Masalah itu dengan cepat sampai ke telinga Sifu. Si King San membawa para ahli ke lapangan. "Zhang Yefei, beraninya kamu datang ke tempatku untuk membuat masalah?" Si King San sekilas mengenali Zhang Yefei, dan dia berteriak dengan dingin. "Aku, Zhang Yefei ketakutan. Bagaimana dia bisa berbicara dengan si King San?" Pada saat ini Lu Zhan berkata, "Saya memintanya untuk datang, lihat di sini." "Hah?" Si King San terkejut. Semua orang memandang Lu Zhan dengan hati-hati. Tidak ada yang mengira dia akan menjadi bosnya. Dan jika dilihat dari wajahnya, dia tidak terlihat seperti penduduk asli Jinling. Si Buddha, mereka memecahkan plakat dan mengancam akan mengganti pemilik tempat ini. Bawahan segera memberitahu si King San apa yang terjadi. Si King San memandang Lu Zhan. Lu Zhan mengangguk sambil tersenyum. "Ya, benar, saya yang melakukannya. Si King San, kan, Anda sudah lama menempati tempat ini? Inilah waktunya untuk pemilik baru." Dengan nada datar, dia mengucapkan kata-kata yang mendominasi. Tidak ada anak muda di Jinling yang berani menantang si King San. Si King San juga tercengang. "Ini pertama kalinya aku melihat pemuda sombong seperti itu. Kecuali tentu saja Dewa Perang Kunlun, itu Tuhan. Bukan manusia." Si King San bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maafkan kebutaan saya. Apa identitas adik laki-laki itu?" Tangan Lu Zhan yang sedang memutar tasbih tiba-tiba berhenti, dan dia mencibir, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." "Gila, arogansi belaka." Si King San tersenyum, "Anak muda. Jangan terlalu sombong, jumlah anak muda yang mati di tanganku tahun ini lebih banyak daripada jumlah tangan, mata malas." Lu Zhan tiba-tiba memancarkan 2 cahaya terang. "Si King San, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama adalah berlutut di tanah dan mengakui aku sebagai tuannya, yang kedua adalah mati." His, semua orang tersentak setelah mendengar ini. Sangat memprovokasi si King San. "Apakah kamu tidak takut mati?"
Si King San tersenyum. Salah satu narator si King San segera meraung, "Bajingan macam apa kamu? Beraninya kamu sombong dengan kakak laki-lakiku." Dia baru saja selesai berbicara ketika master bertopeng putih di sebelah Lu Zhan tiba-tiba menatapnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kilatan petir dan muncul di depan pria itu, mengangkat pisau di tangannya dan menjatuhkannya. Menarik pisaunya dalam sekejap, dia kembali ke sisi Lu Zhan. Kecepatannya terlalu cepat, tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Dari sudut pandang semua orang, dia berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Itu hanya tatapan tajam, plop, kepala gemuk jatuh ke tanah, dan darah berceceran di mana-mana, menyebabkan semua orang di sekitar menderita. Wajahnya berlumuran darah panas, tapi adegan berdarah berikutnya membuat semua orang ketakutan. Hanya sekilas, kepalanya hilang. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu masih kaget saat melihatnya untuk kedua kalinya. Ekspresi si King San menjadi serius, dan dia menghela nafas, pisau yang sangat cepat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di lapangan yang melihat pisau itu digunakan. Berlutut atau mati? Lu Zhan bertanya. "HMPH, sudahkah kamu bertanya kepada kami?" Pada saat ini, dua tuan dari binatang mati dan Raja Serigala muncul. Sesegera mungkin, Dewa Perang Yama dan Ye Junlin datang. Namun dengan dua master ini, si King San masih menjadi yang terkuat. "Bunuh mereka," perintah Lu Zhan. Kedua ahli topeng, hitam dan putih, bergegas mendekat. Raja Serigala dan binatang mati juga bergerak. Master bertopeng putih terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari Raja Serigala seperti serigala liar. Keduanya lewat, namun ada bekas darah tipis di leher Raja Serigala. Plop, segera, Raja Serigala itu jatuh ke tanah, mati. Master bertopeng hitam berhadapan langsung dengan binatang mati itu. Binatang mati itu meninju dada master bertopeng hitam itu, dan dia juga meninju dada binatang mati itu. Tidak ada yang terjadi pada master bertopeng berpakaian hitam, tapi dada binatang mati itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dua master terkuat di bawah si King San mati. Dua jagoan yang tak terkalahkan dalam pertarungan maut di Asia ini sama rapuhnya dengan kertas. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Termasuk ratusan master pertarungan di belakang si King San. Mereka semua ketakutan, tak satu pun dari ini akan berhasil. Mereka tidak bisa melakukannya, si King San terkejut di dalam. Pria ini tidak boleh menyinggung dirinya sendiri. "Kamu tidak tahu kenapa kamu datang ke Jinling?" Si King San bertanya dengan tenang. Lu Zhan tersenyum jahat. "Saya ingin seluruh Jinling, saya mendengar bahwa Anda adalah yang terkuat, jadi saya akan datang kepada Anda terlebih dahulu." "Hah?" Si King San tersentak, meski orang ini sombong. "Tapi dia sangat kuat, aku bukan tandinganmu." "Aku mengakuinya, tetapi jika kamu ingin menelan seluruh Jinling, itu tidak mungkin." "Oh," Lu Zhan tampak penasaran, "karena Jinling bukanlah tempat yang benar dan salah, saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan Jinling. Jika tidak, Anda akan mati." Saran si King San? Hahaha. Lu Zhan tertawa. Beberapa anak buahnya pun ikut tertawa. "Aku tidak berbohong. Karena ada makhluk yang sangat kuat di kota Jinling. Tidak peduli siapa kamu, kamu bukanlah tandingannya." Si King San mengetahui identitas Ye Junlin. Tidak peduli apa latar belakang yang dimiliki Lu Zhan. Main-main dengan Ye Junlin sampai mati, terlebih lagi, Lu Zhan datang ke wilayah Jinling. Perilaku inilah yang paling dibenci oleh Dewa Perang Kunlun. Itu pasti akan bertemu bersama. Kalau begitu, Lu Zhan akan mati. "Oke, siapa orang itu? Katakan padaku agar aku bisa menemukannya." Lu Zhan bertanya sambil tersenyum. Dalam kesadarannya, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang bisa menghentikannya. Si King San berkata, "Lebih baik kamu tidak tahu, dengarkan saranku dan segera tinggalkan Jinling." "Bunuh dia." Lu Zhan bertindak tegas dan memberi perintah. Master bertopeng berbaju putih melintas dalam sekejap. Puff, si King San terjatuh perlahan saat cahaya pedang muncul. Sebelum dia meninggal, si King San menunjuk ke arah Lu Zhan dan bertanya, "Jadi kamu, Putong?" Si King San langsung terjatuh, jelas sekali. Sebelum dia meninggal, dia mengenali identitas Lu Zhan.
Setelah Si King San jatuh, seluruh arena tinju bawah tanah berada dalam kekacauan. Semuanya, jangan panik mulai sekarang. Aku, Lu Zhan, akan mengambil alih sini. Aku tidak akan pernah memperlakukan rakyatku dengan buruk. Raung Lu Zhan, saya ingin mendengarkan perintah Lu Shao. Ratusan orang berlutut di tanah dan berteriak, setelah berhasil mendapatkan kembali Iron Blood Club. Lu Zhan memandang Zhang Yefei dan bertanya, siapa orang yang dibicarakan Si King San? Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di kota Jinling. Saya kira Si King San lah yang membuat Anda takut, Tuan Muda Lu, dan ingin melarikan diri, kata Zhang Yefei. Rombongan pribadi Lu Zhan juga berkata, Tuan Muda, kami sudah memeriksanya sebelum Anda datang. Tidak ada orang nomor satu seperti itu. Oke, ayo. Pergi ke tempat berikutnya. Tuan, mata Lu Zhan berkedip dingin. Malam ini jelas merupakan malam badai bagi kota Jinling. Sebuah kekuatan yang tiba-tiba muncul, dengan momentum angin dan awan. Pertama-tama membunuh batu Buddha, dan kemudian memenggal kepala tuannya. Lebih dari selusin kekuatan berturut-turut hancur seketika. 27 tempat tinju hitam bawah tanah dan ratusan tempat semuanya termasuk dalam tas. Apa yang terjadi kali ini tidak diliputi oleh jatuhnya faksi Yuan Sanhe dan runtuhnya grup Sansing. Setidaknya 2 kali itu tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kali ini, hal itu berdampak pada begitu banyak orang sehingga tidak ada yang membicarakannya. Metode pihak lain sangat kejam, siapapun yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Hal itu membuat masyarakat panik beberapa saat. Semua keluarga besar khawatir masalah akan menghampiri Anda. Dia mungkin orang berikutnya yang mati. Alasan utamanya adalah 2 pria besar, Si King San dan Si Ye, terbunuh. Terlihat betapa menakutkannya pihak lain. Yang paling penting adalah setiap orang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari kekuatan ini. Bahkan tidak bisa mengetahuinya, yang paling mengejutkan adalah Zhang Yefei dan putranya. Mereka mengikuti Lu Zhan sepanjang jalan dan memusnahkan lebih dari selusin pasukan. Saya menyaksikan pembunuhan Si King San dan guru dengan mata kepala sendiri. Terlalu kuat, itu terlalu kuat, mereka semakin terkejut. Kehidupan keluarga Zhang terlalu baik, bukan? Orang-orang yang langsung dipilih Tuan Muda Lu, sebenarnya memilih mereka. Lu Shao meminta keluarga Zhang untuk menjaga tempat yang telah mereka ambil alih. Ini adalah lompatan kualitatif bagi keluarga Zhang dalam segala aspek. Lu Zhan sangat puas dengan rekor malam ini, tapi tidak bangga. Seolah-olah melakukan hal biasa. Setelah kembali, Lu Zhan menelepon dan berkata dengan penuh hormat, Guru, para siswa telah mengikuti instruksi Anda dan memusnahkan lingkaran bawah tanah di Jinling. Selanjutnya, tolong berikan instruksi Anda. Bagus sekali. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selanjutnya. Mainkan, tunggu aku datang langsung ke Jinling. Sebuah suara tua datang dari ujung telepon yang lain. Guru, saya mengerti, para siswa harus memenuhi kepercayaan Anda. Sebelum Anda datang ke Jinling, saya akan menunjukkan beberapa hasilnya. Lu Zhan sangat bersemangat. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Mereka sangat ketakutan. Ada lagi yang datang. Atau guru Lu Zhan? Dia sangat baik. Betapa buruknya gurunya. Hari berikutnya, berita menyebar dengan cepat tentang apa yang terjadi. Zhao Yuan secara khusus pergi ke rumah Zhao dan berkata, baru-baru ini, semua orang memperhatikan, sekelompok kekuatan misterius telah datang ke ibu kota provinsi. Bahkan Si King San dan tuannya telah dipukuli. Semuanya berhati-hatilah, ingat kata-kata yang jauh-jauh. Wu Mulan memikirkan sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya harus memberi Ziran pengawal pribadi. Akhir-akhir ini sangat berbahaya. Ziran tidak mungkin mengalami kecelakaan, dia berkata lagi pula, dengan pengawal sekitar, Ye Junlin bahkan tidak boleh mencoba mendekati Ziran, pewarna. Zhao Jiangwo tersenyum, ini adalah hal yang baik yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wu Mulan ragu-ragu, pengawal ini tidak boleh ceroboh. Belum lagi yang terbaik dalam semua aspek, yang terbaik adalah menjadi seorang wanita. Selir Jun, Wen Tao, kalian berdua saling kenal dengan baik. Apakah kamu mencarinya?
Zhao Junfei tersenyum dan berkata, "Nenek, kamu telah menemukan orang yang tepat. Baru-baru ini, seseorang di lingkaran kita baru saja cocok." "Ah, benarkah?" Wu Mulan terkejut. "Seorang saudari datang ke sini baru-baru ini. Dia adalah seorang prajurit istimewa dan baru saja pensiun dari garis depan di perbatasan barat, dijuluki perempuan Yan Luo. Konon dia bisa mengalahkan 100 dengan 1, kata selir Zhao Jun. "Kalau begitu itu dia, undang dia secepatnya." Wu Mulan terkejut sekaligus senang. Selir Zhao ragu-ragu dan berkata, "Nenek, mungkin harganya agak mahal, dengan gaji puluhan juta setahun. Bolehkah menambah garasi?" "Tidak apa-apa." Tidak lama kemudian, selir Zhao membawa prajurit khusus wanita. Tingginya 1,8 meter dan memiliki aura pembunuh yang ganas di sekujur tubuhnya. "Tuan Zhao, Nona Wu. Halo, nama saya Wu Xiao. Saya pernah bertugas di Brigade Khusus Korps Huben di Teater Barat. Membunuh 277 tentara musuh di medan perang, saya bisa menjadi pengawal." Wu mata Xiao tajam, momentumnya luar biasa. Keluarga Zhao menyukainya pada pandangan pertama. "Oke, terserah kamu, Wu Xiao. Kami punya 2 syarat. Pertama, lindungi cucuku. Kedua, jangan biarkan Ye Junlin menyentuh cucuku. Ini fotonya," kata Wu Mulan. Wu Xiao melihat foto Ye Junlin dan berkata, "Oke, tidak masalah. Tugas ini terlalu mudah. Saya berjanji akan menyelesaikannya." Wu Xiao tampak percaya diri dan santai. Dibandingkan membunuh musuh di medan perang, itu seperti liburan. Meskipun Li Ziran sangat enggan, tapi Wu Mulan mengaturnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting Wu Xiao harus bersamanya 24 jam sehari untuk makan dan minum. Dia bahkan tidak bisa bertemu Ye Junlin. Di perusahaan, Ye Junlin datang ke kantor Li Ziran seperti biasa dan hendak membuka pintu dan masuk. Ada sosok tinggi di depannya, tidak jauh lebih rendah darinya. Kuncinya adalah dia seorang wanita. "Kamu tidak bisa masuk." Wu Xiao berkata dengan dingin. "Siapa kamu?" Ye Junlin bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat wanita ini. "Saya pengawal pribadi Tuan Li dan bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Li," jawab Wu Xiao. Ye Junlin terkejut. "Kapan Li Ziran menemukan pengawal? Kalau begitu minggir. Aku suaminya." Ye Junlin hendak masuk ke dalam. "Tidak, saya masih memiliki misi untuk mencegah Anda menghubungi Tuan Li." Wu Xiao berdiri di depan Ye Junlin, bersambung.